dari KPU diterima oleh Pak Gunatwa tadi itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai dilakukan oleh kepolisian. Kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan disahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk diminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.G/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan.
Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita harus berbicara serius di mana soal yang sedang terjadi yang di jantung hukum negara kita saat ini. Di mana polemik yang selama ini hanya jadi perdebatan panas di media sosial, ini akhirnya benar-benar masuk ke ranah hukum. Ya, kita bicara soal dugaan ijazah palsu Presiden Bapak Joko Widodo. Di mana teman-teman setelah bertahun-tahun menjadi isu yang sensitif, bahkan dianggap tabu untuk disentuh, akhirnya sejarah mencatat Presiden ke-7 Republik Indonesia memenuhi panggilan penyidik, di mana kabarnya beliau menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Polresta Solo dengan menjawab 45 pertanyaan terkait dugaan ijazah tersebut. Nah, teman-teman semua, ini bukan sekedar soal selembar kertas, tapi yang disampaikan oleh para ahli di video tadi adanya awal dari pembuktian dimulai dari laporan kepolisian untuk memeriksa legalisir ijazah yang ada di KPU. Nah, teman-teman, di sini menariknya ada fakta-fakta yang diungkap oleh tokoh seperti Roy Suryo, di mana beliau menyoroti adanya perbedaan ciri khas pada salinan ijazah yang digunakan di berbagai jenjang jabatan, mulai dari Wali Kota Solo tahun 2005 hingga Pilpres 2019. Nah, ada tanda tangan rektor dan dekan yang menjadi kunci krusial dalam penyelidikan laboratorium forensik nantinya. Nah, teman-teman, tapi yang lebih dari itu, kita sudah melihat sebuah pergeseran besar di mana rakyat kita sekarang sudah pintar soal politik, di mana masyarakat tidak lagi mudah dibodoh-bodohi seperti dulu, di mana munculnya critical thinking dari generasi muda yang melek data menjadi sinyal bahwa siapapun pejabatnya tidak ada benar-benar kebal hukum di mata konstitusi. Di mana teman-teman kita juga melihat kini bola panas ada di tangan penegak hukum dan juga kepemimpinan selanjutnya. Rakyat terus bersuara bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menuntut keadilan, transparansi, dan pergeseran undang-undang perampasan aset agar koruptor tidak lagi berpesta di atas kemiskinan rakyat. Ya, teman-teman, kita semua menunggu apakah akan menjadi awal terbukanya kebenaran yang sesungguhnya atau sekedar klarifikasi formalitas. Ya, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan teman-teman, di cuplikan video kali ini agak ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen. Dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa saja perkembangan dari tanggapan netizen dari video yang sudah kita saksikan ini. Ya, tonton di sini sampai kalau teman kita Sukirman, dari dulu kalau pejabatnya jujur negara akan makmur, sayangnya masih banyak pendusta. Ya, teman-teman, sampai oleh Matu Falmintar, Jokowi asli ijazahnya insya Allah sudah diperlihatkan karena aspal jadi berbelit-belit nyata. Teman-teman, Kusmayadi juga memberikan komentar pejabat selalu dikawal dengan duit rakyat. Sumpah rugi, tidak ridho sama sekali. Imro Salim berkomentar, inilah kalau hakim kena suap. Jadi keputusan cenderung lama dan tegas, udah jelas fotonya aja beda. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Paryo Muram. Ini kesempatan terakhir bagi para penegak hukum untuk menunjukkan sikap kebenaran dan kejujuran kalau rakyat mau menaruh kepercayaan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Jayala Tulisi berkomentar, kalau sudah terbukti ijazah palsu Mulyono, kenapa hakim dan penegak hukum sampai detik ini masih aman dan semua diam dan para termul mati-matian mempertahankan kebohongan ini? Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Tuang Ninja, hampir bosan, muak, jengkel, urusan saat ringan dan saat gampang dibuat, dibentuk, diolah, dibikin rumit, pelik agar berlarut dalam kebodohan. Dalam sangat bodoh, apa siapa yang diuntungkan untuk mengurus kasus ini? Terus terang rakyat sudah sangat jengkel dan kesal, mual mengikutinya. Teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Endang Sudrajat, kami masyarakat mohon dengan sangat kejujuran dari pengadilan perguruan tinggi pejabat oknum
yang tidak bertanggung jawab menipu seluruh masyarakat Indonesia, ungkap kebenaran seluruh biar tuntas. Ya teman-teman, Iis berkomentar, hakim harus benar-benar jujur. Jangan takut sama Jokowi, takutlah sama pencipta. Ingat Pak Hakim, pengadilan Anda hanya semu, tapi pengadilan saksi pencipta itu kekal. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita, Laila Doesanya. Sayang juga ya situasi polemik ijazah Jokowi ini. Kalau memang ada hasilnya, kenapa harus berproses begitu rumit? Harus diperiksa yang bersangkutan Jokowi. Ingat, sangat memalukan kalau memang ada ijazah asli, kenapa tidak diberikan kepada kuasa hukum untuk dianalisa bersama baik pendukung maupun tertuduh, agar kuasa hukumnya, ya di sini aneh bin ajaib, akhirnya jadi repot dan menimbulkan kegaduhan yang besar. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Subianto. Sudah tahu, rakyat seluruh Indonesia itu sudah tahu. Pengadilan di negara ini yang selalu menutupi ijazah palsu dengan backing Polda. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita, Afas Klona. Andai para penegak hukum di negara kita jujur, amanah, berintegritas, dan berkeadilan, maka negara kesatuan Republik Indonesia akan terwujud negara Beldatun, Toyabatun, Corbon, Grofur, dan kapannya. Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita, Endi Nunjaini. Rusak semua cuman belain selembar ijazah palsu. Uang miliaran melayang sebetulnya, kalau asli tinggal lihatin, cek asli atau palsu, karena palsu takut mending bayar pengacara. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh Muhammad Todang, menunggu terus kebal hukum dengan cara dan tarik tebar, cuan bayar hakim dan jaksa, pakar betis percok dan termul, udah jangan lagi menyangkal, tuduh endingnya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh teman kita, Tatang Mansam Parman, rakyat cuma menunggu kapan penegak hukum bisa jujur. Masalah yang remeh-temeh saja yang tidak bisa selesai. Teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh Multatrom, kepada yang terhormat semua para pejabat, tolong perhatikan masyarakat kecil-kecil. Jangan memperkaya diri biar semua rakyat pada senyum. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian dari komentar-komentar netizen yang sudah kita dengarkan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI.